Ya, pemirsa, kita masih berbincang bersama anggota Komisi 3 DPRD Kota Bandung, Bapak Yoel Iosapat ST. Pak Yoel, tadi soal transportasi publik, apakah kita bisa berkaca mungkin dengan kota-kota lain? Bagaimana misalnya soal angkot ini, ya mau tidak mau ada penumpang, tidak ada penumpang, terus jalan biar nggak bikin misalnya ngetem, macet, atau seperti apa nih, Pak? Ya, kita bisa lihat di Jakarta ya. Mhm. Jakarta tuh ada BUMD Jakarta namanya Jaklingko, dia mengelola angkot dan drivernya itu dikasih gaji. Digaji? Jadi Oke, jadi nggak tidak. kejar target gitu. Oke. Jadi ini mengurangi yang namanya ngetem. Mhm. Kalau ngetem kan efeknya dengan kemacetan, Ya, betul. kemudian dengan waktu, Mhm. dan juga ketika bekerja itu kita bisa dengan dikelola dengan baik, kita bisa merasa lebih aman dan nyaman. Oke. Kalau waktunya pasti, nggak ada ngetem-ngetem, Mhm. terus juga peremajaan pasti Mhm. ada peremajaan. Nah, hal ini yang bisa kita upayakan. Balik lagi, nanti anggarannya ada nggak, Ya, gitu kan? betul. Nah, anggarannya kita bisa upayakan, karena kalau menurut saya masalah Kota Bandung kan ada yang utama. Kalau saya tanya sama masyarakat nih, ada 3 masalahnya: macet, Mhm. banjir, sampah. Ya. Mau mana duluan? Mhm. Nah, 3-tiganya ini menjadi masalah utama dari dulu sampai sekarang, siapapun pemimpinnya. Mhm. Nah, andai kata memang difokuskan untuk menyelesaikan masalah kemacetan dengan ini, kita di DPRD juga akan support Pemkot untuk menyelesaikan, Mbak, dari segi anggaran ya. Dari segi anggaran kita pasti support, karena maksudnya baik dan memang harus Oke. melalui hal tersebut untuk masyarakat banyak ya, selesaikan masalah macet ini. Oke, itu salah satu solusi membuat sopir-sopir angkot ini digaji biar nggak ngetem. Permajaan angkot juga ya agar lebih nyaman seperti Betul. itu ya. Bisa masyarakat bisa tadi FOMO naik kendaraan umum ya. Betul. Ya, banyak ide orang-orang Bandung kreatif ya. Iya. Ide-ide kreatif bagaimana ada challenge bikin video di dalam angkot gitu kan. Oke. Bikin konten-konten yang menarik. Mhm. Kalau menang dapat apa? Iya. Terus ketika juara bisa dapat hadiah yang bisa bikin masyarakat happy, dan ada event bulanan dengan naik kendaraan umum. Ini saya rasa bisa jadi sesuatu hal yang menarik masyarakat untuk ikutan. Nah, tadi Pak Yoel bilang bahwa masyarakat kreatif, masyarakat cukup banyak ide seperti itu. Bagaimana melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan sejauh ini? Kalau kita ya di DPRD, kita pasti akan ada, masyarakat bisa datang, bisa lewat media sosial, bisa curhat, dan juga kalau ada event offline, kita ada FGD, kita kalau bikin peraturan dan segala macam, kita juga undang masyarakat, berbagai stakeholder kita undang. Tapi kan kadang-kadang informasi ini tidak nyampe ke semua masyarakat. Iya. Nah, mungkin kalau misalnya pemirsa yang ada di rumah pengen, kita bisa membuka lewat media sosial kita di DPRD Kota Bandung, di media sosial saya, itu semua bisa dihubungin dan bisa kasih ide, bisa curhat masalah, biasanya seperti itu, masalah-masalah yang ada, dan kita pasti kita tampung dan kita langsung kita tindak lanjuti ke pihak yang harus menyelesaikan. Nah, intinya kan saya sebagai wakil rakyat, berarti kan masyarakat ada kebutuhan apa, cerita sama saya ceritain lagi kepada pemerintah supaya mereka memperbaiki dan menyelesaikan masalah. Begitu juga dengan ide-ide. Ada dapat ide baik secara langsung ataupun secara rapat. Nah, hal-hal ini jadi solusi yang bisa diambil oleh pemerintah kota untuk mengatasi masalah-masalah ini. Oke. Ada target tersendiri tidak, Pak? Misalnya dari rekan-rekan DPRD untuk terus mendorong agar ini selesai di tahun sekian gitu ya, bebas dari kemacetan, minimal tidak bebas lah, mengurangi ataupun juga menghapus kata Bandung kota termacet di Indonesia seperti itu. Sebenarnya kalau deadline seperti itu, kita ada yang namanya kan pemerintah kota tuh punya yang namanya RPJMD. RPJMD itu selama terus juga ada visi misi wali kota dan lain-lain. Ini udah jelas menyelesaikan masalah. Kita mengawal bagaimana apa yang dijanjikan, apa yang ditargetkan, itu didapat. Target dari Pemkot loh yang harus diselesaikan.
kita memastikan targetnya sampai aja itu. Kalau target dari kita itu kan beda hal. Karena yang mengeksekusi itu adalah pemerintah kota. Betul. Kita mengawasi supaya targetnya sampai. Oke. Jadi dengan hal-hal yang dilakukan semua Pemkot, kita memastikan semua programnya jalan benar, anggarannya kita sediakan yang untuk melaksanakan program-program tersebut. Hasilnya apa? Masalahnya selesai. Itu sih. Masalahnya selesai, targetnya tercapai. Targetnya tercapai. Oke, baik. Pak Yoel, saya ingin berbincang lebih banyak. Kayaknya kurang nih perbincangan kita hanya beberapa jam ini ya. Tapi terakhir mungkin apa yang juga ingin Pak Yoel sampaikan kepada pemirsa soal juga masyarakat harus ikut berpartisipasi untuk mengurangi kemacetan di Kota Bandung ini. Silakan Pak Yoel. Pemirsa yang di rumah, saya Yoel Safat dari DPRD Kota Bandung, Komisi 3. Ingin menyampaikan bahwa segala sesuatu yang dibuat oleh pemerintah kota maupun apa dari saya, dari teman-teman di DPRD Kota Bandung ini tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa ada peran kolaborasi dari masyarakat. Kita butuh pemirsa di rumah juga turut serta untuk mendukung program-program pemerintah, terutama untuk mengurangi kemacetan. Yaitu nanti mungkin ketika ada yang namanya BRT atau kita mulai ada campaign untuk menggunakan kendaraan umum, kita bisa sama-sama menggunakan kendaraan umum. Ini nggak gampang, kita meninggalkan kebiasaan kita yang udah enak, tapi untuk masa depan Kota Bandung yang lebih baik, mungkin kita bisa sama-sama mencoba. Biar kita sama-sama buat Bandung yang lebih baik ke depannya. Mungkin kalau kita tidak memulai, ya siapa lagi yang memulai? Itu sih. Baik. Terima kasih. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Bandung, Bapak Yoel Yosafat ST. Terima kasih, haturun Pak Yoel sudah berbincang. Lain kali kita berbincang lagi ya Pak ya di Indonesia Bar. Salam sehat. Terima kasih, selamat malam. Dan pemirsa, itu dia perbincangan kita bersama anggota Komisi 3 DPRD Kota Bandung, Bapak Yoel Yosafat ST. Dan terima kasih Anda telah menyimak perbincangan kami dalam iNews Jabar hari ini. Ikuti kanal YouTube iNews Jabar untuk menyimak seluruh paket berita kami. Mewakili kru yang bertugas, saya Irfan Budiawan pamit undur diri. Selamat beraktivitas, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.